Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 6 Maret 2024, yaitu hari trading ke-47. Hari ini ada banyak sahamnya, sekitar 8 ya Bapak Ibu. Tapi saya rasa saya akan bahas singkat semua karena waktunya tidak cukup. Kenapa saya perlu singkat? Karena saya juga butuh melakukan analisa detail untuk saya trading sendiri karena saya masih trading sampai sekarang. Tapi Bapak Ibu nanti silahkan saja mana yang menarik silahkan didetailkannya Bapak Ibu. Oke, ini dia trading snapshot. Saya tidak dapat informasi di pasar reguler karena waktunya. Karena saya ingin cepat-cepat gitu Bapak Ibu. Kalau market lagi bagus itu harusnya saya biasanya tidak melakukan aftermarket close. Saya lebih fokus ke saham saya sendiri. Tapi nggak apa-apa lah ini ya. Kita bikin. Oke, bagaimana trading selanjutnya? Saya belum baca berita ya Bapak Ibu. Mohon nanti kalau ada informasinya apa sih yang terjadi kok begini, apakah ada berita regional atau apa-apa. Intinya IHSG kita naik 1,14%. Oke, menghidupkan kembali bahwa target kita di tahun 2004 ini adalah membentuk new all-time high yang baru. Bagaimana caranya? Dia bergerak intraday-nya Bapak Ibu, ada opening gap up lalu dia tutup gapnya. Ini gapnya sudah tidak ada, ini opening gap up dia tutup lalu dia naik ke atas ya, kita 1,14 sekian atau 1,15 hampir sama. Intinya ini masuk naik terus ya, tetapi tadi saya cek turnovernya di bawah 10 triliun ya. Nah ini menarik ini Bapak Ibu, mungkin volumenya banyak tapi saham-sahamnya bukan saham-saham seperti BBCA yang harganya mahal-mahal ya. Oke, dia di all market saya dapat tadi di trading snapshotnya kita tetap net buy ya, dia net buy di pasar regular 84. Kalau nggak salah lihat di trading view dia net buy juga ya, sekitar berapa itu saya tadi belum lihat. Mudah-mudahan tidak salah ini. Oh ini apakah salah? Apakah yang kemarin? Oh enggak ya Bapak Ibu, sudah benar 7247 ya benar. Previous ini opennya ya. Sekitar segitulah. 72 sekian. Bapak Ibu, jadi itu kita lebih fokus ke pembahasan sahamnya aja lah. Ada alertnya ini Bapak Ibu, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Semua akan saya bahas secara singkat biar tidak bertele-tele. Bapak Ibu bisa langsung nanti melakukan sendiri di robotnya. Dia terkirim dari Telegram bot di Delquan bot ya Bapak Ibu. Ini ada di deskripsi video. Bapak Ibu silakan akses robotnya. Bapak Ibu juga bisa lakukan sendiri analisanya. Sudah banyak aftermarket close yang lain, tapi kali ini karena alatnya banyak, saya bikin analisa singkat semua. Saya tidak tahu mana yang terbaik begitu ya Bapak Ibu, karena banyak ini. Nanti kita akan lakukan seperti biasa. Juga Telegram channelnya, silakan Bapak Ibu join Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Sosial medianya, websitenya ada di sini juga. Semuanya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum join ke Telegram, ke YouTube-nya, silahkan untuk subscribe dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya analisanya. Disclaimer juga on, intinya adalah Tayor trade at your own risk. Bapak Ibu, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu tidak boleh merequest analisa saham. Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi praktis. Jadi tonton videonya, lakukan sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa praktis make perfect lah intinya. Kita akan lakukan dengan pendekatan volume price analysis. Jadi kita lihat price, lihat volume. Saya tidak tahu berita apa yang terjadi, sentimennya. Nanti mungkin setelah melakukan analisa baru saya akan cari-cari supaya tetap objektif terhadap price dan volumenya. Biasa seperti itu. Oke, kita masuk ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya, ada di sini Delquan_bot, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Nanti sambil belajar, saya sambil bicara, menjelaskan, Bapak Ibu sambil lakukan perintahnya. Intinya semuanya harusnya logik ya, karena kita tidak ada yang aneh-aneh kan dalam pembahasan price dan volume. Intinya volume price analysis itu kita akan melihat price-nya, lihat validasi oleh volume. Tentu Bapak Ibu harus paham apa yang disebut dengan struktur Wyckoff karena semua framework-nya, strukturnya berada di dalam Wyckoff. Oke, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Kita biasanya akan mengecek alertnya apa yang terjadi. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help ya. Ini setelah akses, Bapak Ibu
Kan bingung nih ngapain aja. Di sini ada perintah-perintah. Kita kali ini tidak akan melakukan semua, ya. Kita akan melakukan quick analysis saja beberapa saham. Lalu screeningnya juga ada di sini. Untuk rotasi bintang dia ada di sini ya, sektor 1 sampai sektor 11. Oke, itu yang kita lakukan pertama adalah ketik alertnya. Nah, ini adalah screening untuk melihat rekomendasi dari Big Data Analysis. Hari ini tanggal 6 mulai Arto sampai Agro dia keluar ya Bapak Ibu. Ini buka juga ada. Nah, karena banyak gini kita tidak tahu nih apa saja alertnya. Nanti akan kita bahas setelah pembahasan komposit. Sekarang kita screening dulu. Setelah itu biasanya kita cek rekom. Harusnya di rekom juga banyak ya. Saya belum lihat. Oke. Tanggal 6. Adaro, Arto, Era. Hanya ini aja ya. Aneh ya. Arto sama Adaro saja yang keluar. Tanggal 6. Ya, benar ya. Bullish sign Adaro. ESA buy. Oh, di sini banyak ya. Nanti kita bahas. Agro, Antam ada, MTMH ada. Jadi ada juga Agro ada lagi, Arto ada lagi, TPI ada. Ya, Era sama ICB sell. SMA ini bisa perhatikan Bapak Ibu, dia keluar-keluar di buy. Arto ada alert, buka juga ada alert ya. Apa rincian ada road mark. Ini saham-saham yang uptrend nih, mark ini. Oke. Kita lihat saham letakkan volume SCR Vibum. Arto ada alert, Asa ada alert, Buka ada alert, ESA ada. ESA ada nggak ya? Cek, ESA-nya ada alert nggak? Oh, ESA nggak ada, Asa yang ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek ya. ESA ada nih. Jadi semua yang ledakan volume ini ada alertnya kecuali ESA. Kalau ada waktu nanti kita akan bikin analisa singkat saham ledakan volume untuk ESA. Oke, lihat SCR Extreme. Ya kemarin tuh saya hampir kena stop loss dari MTMH karena MTMH sudah di extreme fear. Kita lihat, hari ini ada alert MTMH, luar biasa ya, langsung dia keluar dari sini, tidak ada lagi gitu. Jadi saya biasanya cari-cari yang extreme fear untuk buy on weakness ya, POWR ini extreme fear, yang saya kenal tentunya ya. Banyak yang sudah tidak extreme fear lagi, ini grid, banyak juga yang sudah tidak grid keluar ya. Oke, kita lanjut dengan SCR Panic. Ini kita akan men-screening saham-saham di rotasi bintang yang saat ini berada di panic. Ini Agro ya, ada alert habis panic terbitlah hope, Antam juga ada, Arto juga ada. Wah, ini bottoming mereka nih. Lalu apa nih? Nanti lihat ya di weekly juga. Buka ada alert, ya ini Goto ada alert. Wala, ini banyak ya. Kita lihat SCR Hope. Mungkin mereka sudah terlanjur menguat, masuk ke Hope. Asa ada di Hope ya. SCMA ada di Hope. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu. Nanti Bapak bisa lanjutkan sendiri screening yang tersedia termasuk under value. Sekarang kita akan bikin pembahasan untuk composite dulu. Speedo composite. Bagaimana composite dengan kenaikan 1% ini? Dia masuk zona grid. Kemarin padahal fear ya, langsung loncat ke grid. Saking kuatnya, tanggal sudah benar. Artinya demand-nya hari ini masuknya sangat kuat. Kita mulai dengan start C0. Nah, untuk rotasi bintang, kita ingat IHSG-nya naik 1, sekian ya. Jadi kalau ada yang naik cuma 0,9, dia akan terlihat melemah secara relatif. Itu adalah inti dari pergerakan relatif terhadap pusat rotasinya, tergantung pusatnya ini bergerak seperti apa. Oke. Rotasi bintangnya belum. Maaf. Oke. Sekarang sudah update tanggal 6 ya rotasi bintangnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, memang karena komposisi menguat, beberapa saham menjadi relatif melemah. Karena pembahasan ini adalah harus ada pakai kalimat relatif. Jadi kuncinya bagaimana pusatnya ini bergerak juga. Ini adalah positif 1,4. Tekno jatuh melemah. Ada Goto di sana. Goto naik tapi melemah dia ya. Teknonya yang melemah. Sektoran yang belum tentu. Teknonya yang melemah. Energi ada penguatan walaupun jarak bintangnya mengecil, melemah. Basic menguat ya Bapak Ibu walaupun jarak bintangnya melemah.
Cyclical artinya dia lebih menguat daripada composite. Properti jatuh sangat dalam, kesehatan melemah, industri ada penguatan sedikit saja, tapi ini ciri-ciri mau melemah, nih mau berbelok dia kalau jarak bintangnya agak pendek. Itulah kira-kira sektoralnya Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita lihat ini ada penguatan di basic, ada penguatan di energi yang kelihatan signifikan. Oke, berikutnya kita akan lihat langsung ke VPA Weekly Composite. Penguatannya 1% lebih. Oh iya, ada sinyalnya. Untuk weekly dia keluar sinyal adalah possible end of downtrend, start uptrend turun. Jadi dia merasa dia cucuk, demandnya masuk, cucuk, demandnya masuk. Jadi mudah-mudahan perjalanannya masih sesuai dengan harapan kita. Ini adalah low, ini adalah high. Dia turun ke bawah menjadi high low, maka dia siap membentuk new higher high di sini. Dia break ya, harus break 7403. Kalau sudah break itu let profit run saja Bapak Ibu. Stop lossnya di trailing saja dinaikkannya. Weekly-nya belum valid volumenya karena kita akan membahas price-nya hijau. Iya, betul. Close-nya high, tetapi volumenya masih belum valid karena harusnya ini menunggu hari Jumat. Sekarang masih hari Rabu. VBP Weekly Composite. Kita lihat supply and demand-nya. Sepertinya demand-nya masuk ya. VBP Weekly ini lagi rame nih. Oke, ini untuk weekly, Bapak Ibu, kita lihat sementara ini candlenya mantul ya. Mungkin dia mantul di sini nih. Ada demand di sini. Ini dia touch sedikit, dia naik untuk weekly. Itu saja yang bisa dilihat. Sementara batasan kita adalah low ini. High terhadap low. Kalau dia jebol, kita kabur untuk buyback di zona demand ini. Plan kita masih menunggu dia break new higher high untuk weekly-nya. Sekarang kita cek dengan daily. VPA Composite. Nah, ini daily-nya naik 1% ya. Volume price-nya apa namanya? Bullish engulfing kalau di candle biasa, tapi kalau di volume price analysis dia mengatakan high volume up bar ya. Dia high volume dan dia up bar. Jadi ada sinyal 2 di sini ya. Di sini sinyalnya ciri-ciri adalah effort to rise bullish sign dia. Jadi ini adalah sinyal high volume up bar dengan validasi oleh volume. Volumenya up besar, lumayan lah ya gitu. Jadi ini kita volumenya sudah di atas rata-rata untuk daily, spreadnya juga di atas rata-rata, besar sekali hari ini, close-nya juga high. Oke, tinggal tunggu break weekly-nya saja. Kita lihat VBP Composite. Ini untuk daily supply and demand-nya. VBP. Oke. Kalau apa yang bisa kita lihat? Ya, di sini ada demand-nya masuk. Sekarang berada di zona supply and demand, berada di sini. Dia harus close baru untuk break di atas. Ini yang dipantulin ini ya, menjadi demand-nya yang ini. Yang ini untuk bulan Januari, demand di Januari. Jadi kalau pattern kecilnya kita lihat dari di sini, ini menjadi low, ini menjadi high. Ini mudah-mudahan dia segera menjadi high low. Untuk bentuk high lah ya. Nggak bisa, high-nya di atas itu berarti high low-nya di sini. Ya, ini tidak valid. Baru kita menunggu higher high. Volumenya oke hari ini ya, besar, bagus. Oke, itu dia untuk composite Bapak Ibu. Kita lihat asingnya. PIF composite. Tadi nggak kelihatan tadi, kita lihat asingnya. Ini adalah foreign flow untuk asing. Jadi kita bisa lihat ya di sini kalau kita lihat dia terdistribusi ya ini. Hari ini dia net buy. Ya, net buy sekitar 300. Jadi asingnya, oke kita besar. Asingnya kalau kita lihat dia hari ini net buy sebesar 300 miliar dan lumayan lah ya masuk lagi. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow untuk composite. Mudah-mudahan ini indikasi bagus untuk IHSG membentuk new higher high karena harus disupport oleh asing, kalau nggak agak berat kita. Oke, itu sekarang kita lihat alertnya. Kita membahas secara singkat sahamnya. Kita lihat aja bahas secara singkat mulai dari Arto. Sebelumnya kita cek dulu portfolio volatility map. Kalau Bapak Ibu tidak paham dengan apa itu portfolio volatility map, Bapak Ibu ketik tutorial
Nah, di sini ada portfolio volatility map nih, PVM dan PCM ya, PCM. Di sini kita lihat PVM, lupa pula alertnya apa saja. Oke, kita lihat PVM mulai dari Arto, MTMH, ini saya buy on weakness terus dapat hampir kena stop loss, naik hari ini, mudah-mudahan naik terus. ASA, Antam, Goto pakai spasi ya, Goto, TPIA, Buka, Agro. Apa yang kita lakukan adalah kita melihat saham-saham alert ini, ke-8 saham ini, bagaimana sih volatilitasnya untuk data 1 tahun. Intinya kita mau melihat itu. Kenapa kita perlu melihat itu? Karena setiap saham harus beda strateginya. Kalau Bapak Ibu adalah swing trading, ya cari saham-saham yang volatil ya, untuk jangka-jangka berapa bulan gitu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ada Goto, Arto dan TPA untuk data 12 bulan mereka cukup volatil dan paling volatil di sini. Sementara ada Antam, MTH, Buka, Agro untuk berdasarkan data 12 bulan mereka tidak terlalu volatil, apalagi MTMH mungkin dalam beberapa waktu dia nggak kemana-mana. Untuk daily average return-nya dia di bawah 0,2 ya. Volatility-nya juga dia masih antara 4 dengan 5 ya, MTMH sama ini ya. MTMH ini nggak bergerak kemana-mana, sideways. Mudah-mudahan dia menjadi akumulasi. Kemarin ada spring, sekarang naik. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang nge-swing, Goto nih agak nge-swing dia. Oke, sekarang kita akan lihat portfolio correlation map. Portfolio correlation map ya, PCM. Jadi di dalam workshop trading as business kita mempelajari bahwa risk itu juga berasal dari portfolio risk. Jadi bagaimana kita mengatur portofolio kita, jangan semua saham dibeli ya. Jadi saham-saham kita itu dari portofolionya juga harus tidak boleh berkorelasi tinggi. Supaya apa? Supaya kalau lagi sahamnya naik, ya memang bagus semua naiknya. Tapi kalau sahamnya lagi merah, itu kalau merah semua itu berdarah-darah, kita bisa psikologi trading kita bisa kena. Maka kita harus atur ya. Kita mencari korelasi yang rendah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Nah, ini kan ada 8 Bapak Ibu. Jadi yang manapun, misalnya Bapak Ibu punya agro. Kalau punya agro jangan beli TPIA, tapi boleh beli MTMH. Jangan beli Goto karena korelasinya tinggi. Jangan Buka, jangan ASA, Arto boleh. Agro sama Arto walaupun sama-sama bank digital, tapi dalam data setahun terakhir dia tidak berkorelasi ternyata. Antam jangan ya, korelasinya tinggi. Begitu juga bisa dicek ya, misalnya Goto dengan Arto korelasinya tinggi, dengan Antam korelasinya tinggi, tapi dengan Arto tidak. Dengan ASA tinggi, ini Buka hampir sama aja, di 50%. Oke, seperti itu silahkan dicek ya. Karena kita akan bahas semuanya nih kebetulan. Oke, kita mulai dengan pembahasan sahamnya. Tapi ini adalah secara singkat, mulai dari Arto. Arto. Bapak Ibu ketik saja ya, seperti ini sama untuk mengeluarkan. Ini adalah kalau kita ketik alert nama sahamnya, maka kita akan punya 10 saham alert terakhir dari saham yang kita ketikkan ya di sini. Dan kalau dia masuk Kompas 100, maka dia selalu update. Oke, sekarang tanggal 6 Maret. Ini adalah alert yang fresh. Sebelumnya dia tanggal 19 Januari, berarti sudah lebih dari 1 bulan. Jadi ini masih early entry, mudah-mudahan dia bottoming juga di Arto ini. Kita Speedo Arto, kita lihat bagaimana fear and greed-nya berada di zona grid saat ini. Artinya kalau saham Arto berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan demand-nya benar-benar masuk dan dia menguat ya karena berada di situ. Oke, sekarang kita lihat dengan Star Arto. Ini analisa singkat, tapi saya tambahkan weekly-nya. Ya. Oke, Arto secara daily, rotasi bintang daily relatif terhadap composite dia menguat ya Bapak Ibu. Ini yang biasanya saham-saham begini yang kita cari adalah saham-saham yang alert tapi berada di zona panic. Artinya apa? Dia masih di panic tapi lihat jarak antar bintang menguat. Arahnya kemana? Arahnya bergerak menuju hope. Ini kita sebut dengan habislah panic, terbitlah hope.
Hope ya. Jadi kalau masih di zona panik, dia ada alert dan dia bergerak ke hope, kita justru beli di situ. Kalau dia sudah masuk ke zona grid, sudah naik tinggi, telat ya. Apalagi ini alertnya fresh. Saya rasa Arto-nya oke nih. Tinggal kita lihat supportnya di mana, stop loss pasang di mana gitu. Ada nggak kelihatan stop lossnya? Oke, kita cek weekly-nya. Westar Arto. Walaupun analisis singkat, saya akan tambahkan untuk rotasi bintang weekly, juga untuk PP. Arto kalau di daily tampaknya dia masih berada di grid dan fear-nya masuk ya, Bapak Ibu. Ada fear ini. Walaupun kita harus menunggu hari Jumat. Kayak gitu saja. Artinya kita cukup bermain di daily. Nanti Arto-nya ini targetnya jangan jauh-jauh. Kita balik ke daily. Jadi kalau dia bergerak di daily, berarti kita sampai di sini kita exit ya ke siklusnya. Kalau siklusnya sampai. Oke, itu untuk Arto-nya rotasi bintang. Sekarang kita lihat VPA weekly Arto. Nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan VBP. Ini weekly-nya. Rotasi bintang bukan rotasi, chart volume price analysis untuk Arto. Jadi ini dia marking down ya Bapak Ibu. Di sini sudah akumulasi. Ini dia batasnya akumulasi, dia sudah bentuk ini low, ini high. Mudah-mudahan ini menjadi high low. Sekarang target kita apa? Untuk higher high. Jadi kalau target di mana? Target di sini. Ini ada sell mother candle, ini ada panjang. Ini jual dulu lah di sini 50% ya. Kalau buat trading plan. Untuk yang agresif kita ambil stop loss di sini saja lah karena sudah jalan. Nanti kita pakai di daily. Stop loss pasangnya di daily. Strukturnya lihat di weekly. Strukturnya lihat di weekly benar. Kita lihat PPA Arto. Ya. Jadi dia low, high, dia turun. Oh, ini agak hati-hati. Kalau lihat di weekly-nya nih high low. Jadi gini ya saja. Yang jelas stop loss kita ada di sini. 2500 kurang 2 tick berarti 2480 ya, kurang 2 tick. Ini adalah stop loss. Wajib. Kenapa? Karena di sini ada gap. Kalau dia tidak pasang stop loss, ini kita taruh adalah high, low, 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 mana low? Low, high, high, low, ini low ya. Ini higher high, low high, dia adalah lower low. Ini ada, kalau ini menjadi low high, maka kalau dia turun jebol 2500, kita tidak pasang stop loss 2 tick di bawahnya, maka kita nyangkut. Karena di sini ada gap ya, Bapak Ibu. Dan di sini ada demand sedikit nih. Ini ada demand di sini. Ini demand, di sini ada demand. Demand panjangnya di sini nih. Oke, dia ada gap. Yang wajib. Kalau dari price dan volume, dia katakan sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Volumenya valid, spreadnya valid ya. Trennya masih downtrend, jadi masih berat. Ya, karena dia sudah jebol di sini, takutnya ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Jadi kalau mau buy kita atur. Nah, di sini buy-nya banyak, nih stop loss-nya 2400. Untuk melihat demand-nya, Bapak Ibu cek di sini. VBP Arto-nya tambahlah bonus 1. Karena saya ingin mengingatkan dia ada demand di sini ya. Saya tadi bilang ini ada demand. Ini demand. Ini juga ada demand. Ini juga ada demand di sini. Ya, demand. Jadi kalau ini ditarik, ini ada support, dia jebol bisa ke sini atau bisa nutup gap. Karena ada hutang di gapnya untuk naik ya. Jadi kalau kita beli di sini kena stop loss, risknya kecil. Ya begitu Bapak Ibu. Karena kita bisa buyback, tahu di mana buybacknya karena ini ada gap. Itu saran saya untuk Arto, wajib pasang stop loss karena kita trading ya. Oke, alert kedua, analisis singkat cepat-cepat saja. Alert kedua adalah MTMH. Saya batal kena stop lossnya, ini ada spring ini. Alert MTMH. Saya sudah pasrah aja saya waktu di grup alumni, saya bilang waduh ini kena stop loss nih. Ternyata tidak ditarik ke pre-closing. Nya ditarik lagi ke atas. Bulan 2 tanggal 12 tampaknya dia tidak fresh. Kita lihat alert Speedo MTMH. Ya, grid MTMH berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Tanggalnya sudah benar. Kita lihat dengan
start MTMH, rotasi bintang untuk MTMH. Ya, dia kalau kita perbesar, maka MTMH ini kemarin dia di daily-nya ada fear, hari ini dia langsung berbalik arah ya. Jadi kemarin di sini saya hampir kena stop loss di mana ya? Lupa saya di sini kali. Di sini ya, di sini hampir kena stop. Ditarik lagi ke atas. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat VPA, ada nggak weekly MTMH? Kayaknya belum ada nih. Apa nah? Start MTMH. Rotasi bintangnya sepertinya belum ada. Kalau dia ada, dia udah nutup ini Bapak Ibu. Ini sudah tidak ada, maka dia rotasi bintangnya ada. Tidak ada ya. Sekarang kita lihat VPA weekly untuk MTMH. Ini saya stop loss hunter. Ya, dia jebol ke bawah, dia naik lagi ke atas. Ini besok Bapak Ibu, kalau Jumat volumenya besar, itu namanya spring. Sekarang belum bisa dikatakan spring kalau lihat di weekly. Karena dia masih test for supply. Dia tes supply-nya ada nggak? Kalau nggak ada dia naik gitu. Karena volumenya masih kecil. Kalau volumenya besar dia jadi spring. Yang begini-begini kita cari nih Bapak Ibu. Karena ini apa? Ini kalau dari Wyckoff disebut dengan marking down. Ini fase marking down. Ini adalah fase akumulasi. Di sini dia akan cucuk-cucuk supaya kena stop loss hunter. Bandar itu tidak suka kalau retail itu ikut profit, maka dia pasang stop loss hunter. Nah, kita lihat di daily-nya ya. VPA MTMH. Silakan dilanjutkan analisanya. Nah, ini dia. Stop loss saya di bawah sini. Ya, di bawah ini nih. Di bawah ya. 2 tick di bawah candle ini. 3 tick. Dia cucuk ke bawah. Dia naik lagi ke atas. Pas dia di ini saya. Lalu dia turun lagi sedikit ngetes, dia terbang tinggi. Ya, jadi kalau weekly nanti jebol, dia all time high bisa bentuk tren baru ya, Bapak Ibu. Ini ciri-ciri spring dan diikuti oleh yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu berminat nanti kalau ada rezeki bisa ikut volume price analysis ya. Untuk workshopnya saya bisa jelaskan detail. Ini bukan retail yang melakukan ini nih. Pasti sekelompok orang atau siapapun itulah ya yang bisa menggerakkan seperti ini. Oke, itu dia untuk MTMH. Bapak Ibu bisa lanjutkan. Apalagi setelah itu ASA. Alert ASA. Nah, ASA ini ASA tidak fresh karena tanggal 22 Februari ada. Kita lihat dengan Speedo ASA. Mudah-mudahan bisa cepat ini ya, ada 8. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply untuk ASA. Kita cek dengan Star ASA. Oke, ya ASA-nya ini sebenarnya kalau mau beli ketika dia di sini Bapak Ibu, dia bergerak habis panik terbitlah hope ya. Ya nggak apa-apa, sekarang di mereka bulan Februari dia ada alert juga. Sekarang sudah bergerak, hari ini jarak antar bintangnya menguat, artinya dia relatif terhadap komposit. Saat kompositnya menguat, dia jauh lebih menguat bergeraknya, jadi jaraknya ada akselerasi. Sementara sektornya melemah ini. Ini biarkan terus bergerak sampai atas. Kalau udah sampai ke sini, ketika fear-nya mulai masuk, udah terlalu grid, maka kita exit lah sebagian. Atau lihat weekly-nya kalau mau jangka panjang, Star ASA. Oke, ASA juga sekarang sudah bergerak pelan-pelan dengan pasti di zona hope ya. Kita tunggu hari Jumat, mudah-mudahan dia terus menguat. Yang kita inginkan adalah dia terus menguat di sini, dia bergerak ke atas sampai grid. Ini agak lumayan nih pakai mainnya berbulan-bulan ya Bapak Ibu, karena per minggu dia 1 bintangnya. Maka untuk sampai ke grid mungkin butuh berapa bulan, mudah-mudahan. Sabar aja. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly ASA. Menariknya ASA sama juga ya Bapak Ibu ya. Di sini dia seperti tadi saham-saham seperti Arto ya. Ini adalah marking down. Selling climax authorization secondary test dan the best time for buying, dia turun selagi tidak close di bawah ini. Untuk jangka panjangnya aman ya. Ini sudah break dulu. Sekarang dia harus ke atas dulu. Mudah-mudahan targetnya mana? Oh, ini targetnya yang mana ya? Inilah yang panjang ya Bapak Ibu ini. Ini targetnya di sini bisa jual 50%, baru berikutnya di sini lagi atas ini. Intinya kita cari sell mother candle ya, yang candle besar sell, habis itu
jatuhnya curam gitu. Ini besar sell, jatuhnya curam. Ini bisa, ini bisa. Di sini juga boleh ya, 3.600 sampai 400.000. Risk reward rasio tentu bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu jual di 3.000 aja nih lumayan ya. Bapak Ibu dari beli sekitar 800 atau 700, 800 lah. Kalau dia naik sampai 4.000 udah lumayan tuh, berapa persen ya naiknya. Oke. Weekly ini ya, volumenya masih turun. Dan no demand karena kita belum hari Jumat. Kita lihat VPA, ASA. Lihat dia patternnya masih low, downtrend ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat polanya sedikit lagi break ya. Ini adalah high ya. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Dia bottoming di sini, lower low. Lalu coba naik ke atas, low, high. Nah, ini high low. Nah, sekarang dia belum berhasil. Berhasil atau enggak? Pas di donciannya. Volumenya meledak ya Bapak Ibu. Bam, volumenya meledak ASA, dia naik ke atas. Kalau yang agresif stop loss di sini. Low-nya berapa sih ini? Low-nya 720. Yang agresif di 720, tapi saya senangnya stop loss-nya di sini aja. Karena dia mungkin masih bisa turun ke bawah ya. Panjang-panjang, makin bagus itu sebenarnya akumulasi. 720 stop loss-nya berarti kurang 2 tick ada 7 10. Agresif. Kalau agresif targetnya juga pendek, di sini bisa jual ya 1000 gitu. Ya risk-nya segini, reward-nya segini, yaitu cukup. Tapi kalau mau main di weekly tadi, kita 685 ini yang konservatif. Kalau nggak paham Bapak Ibu, nonton tutorial trading plan atau itulah, ini saya ajarkan one day workshop konservatif. Jadi panjang penjelasannya. Karena saya menjelaskan tentang personal ya, masing-masing. Bagaimana mengidentifikasi Bapak Ibu agresif atau konservatif. Konservatif, dia stop loss. Tapi intinya sama, wajib pakai stop loss. 685 kurang 2 tick berarti 675. Wajib pakai stop loss ya. 675 konservatif, 710 agresif. Oke, kita lihat berikutnya setelah ASA, apalagi Antam. Alert Antam ini juga fresh mungkin. Turun terus dia. Oh enggak, bulan 2 sudah ada freshnya di tanggal 13 Februari. Sekarang dia ada lagi alert. Mungkin alert kedua masih ini. Kita lihat dengan Speedo Antam. Bagaimana dia grid ekstrim? Oke, grid masih. Jadi masih aman Bapak Ibu. Kalau udah ekstrim grid berhati-hati. Kemarin yang ekstrim grid apa ya? Oke. Nah, sekarang kita cek dengan Star Antam. Rotasi bintang dengan pusat rotasi Antam menguat ya. Jadi basic juga ada menguat. Jadi dia Antam ini terjadi akselerasi. Zeng, rata dia ke sana Bapak Ibu. Power price-nya sangat kuat, dominan. Ini kemudian bergerak ke atas sana. Ini tuh daily. Jadi dia bergerak, Antam ini disebut dengan habis panik terbitlah hope. Jadi rotasi bintang di Antam bisa kita definisikan masih dalam definisi habislah panik. Masih ada paniknya sedikit lagi. Terbitlah hope. Intinya hope itu makin menguat, harapan masih menguat, paniknya sudah mulai mereda, bahkan mau habis. Nanti hope bergerak ke atas terus, nanti terus sampai greed. Udah greed, terlalu greedy, kita exit. Itu untuk daily, untuk Antam. Sekarang kita lihat W-Star Antam. Ya, untuk weekly-nya dia masih berada di panic juga. Berarti ini benar-benar bottom nih ya. Untuk weekly-nya dia ke bawah. Lalu mudah-mudahan sampai Jumat ada penguatan. Ini masih jauh perjalanan. Bisa sampai 6 bulan atau 8 bulan. Bahkan setahun dia bisa sampai ke grid. Oke. Maksud saya grid kemasukan fear nanti ya, kita exit. Kita cek dengan W-Star Antam. Bagian weekly, salah. VPA weekly Antam maksudnya. Kan sudah selesai rotasi bintang. Sekarang kita masuk ke volume price. Oh iya, bottoming dia kalau di ini ya Bapak Ibu. Oke. Dia high low high low high high low high low high low ya. Jadi bottomingnya stop lossnya bottom di 1405.
Stop loss berapa di mana? Stop loss di 1395 ya. Stop loss saya ulangi, stop loss 1395. Lupa saya, harusnya saya kasih foreign flow ini. Oke, Antam weekly-nya di sana. Sekarang kita lihat VPA Antam. Oh iya, dia ada alert di bulan Februari. Alert, dia turun. Ini karena ada gap. Dia tutup gap, sekarang sudah tidak ada hutang. Dia membesar. Ini power box-nya ya, dia berarti stop loss kita masih di sini ya. Ini volumenya meledak juga nih sebenarnya, tapi petannya naik ke atas. Oke, ini lumayan nih Bapak Ibu. Ibu rata-rata bam meledak. Untuk yang konservatif stop loss-nya di sini tadi, yang agresif stop loss-nya di bawah ini. Nanti cek aja, masih sama belum berubah. Oke, masih bisa turun, masih. Dia ke bawah sini masih nutup ini. Artinya dia makin panjang bagus ini sebenarnya. Cuman kan masih baru 1 bulan. Biarkan dia sideways, dia turun kita dapat barang, dia turun kita dapat barang. Kalau dia naik baru optimal. Karena ini gap sudah tutup, relatively lebih aman daripada yang sebelumnya. Oke, kita melihat PIF-nya asingnya diantem bagaimana? Oke, asingnya ada net buy sedikit 6,47, kecil saja ya Bapak Ibu. Kecil saja ini. Ini stop loss-nya 1460 untuk yang agresif, kurang 2 tick 1450 bisa atau 1445. Dari sini lihatnya. Oke, berikutnya setelah Antam kita cek dengan GoTo. GoTo nih mau apa di laporan keuangan atau sudah ke laporan keuangan, saya tidak tahu juga. Sekarang kita lihat alert GoTo. Belum saya cek, jadi saya nggak tahu. Yang penting saya membahas price dan volume. Tanggal 11 Januari baru ada alert, kemudian bulan Februari tidak ada alert, baru ada alert kemudian bulan Maret. Ini boleh kita katakan fresh setelah penurunan. Speedo GoTo, apakah dia ekstrim? Kita cek dulu. Netral malah ya. Berarti kemarin tuh sangat ekstrim dia GoTo nih. Extreme fear, baru sekarang masuk demandnya netral gitu. Kalau kita terbiasa pakai ini, maka mungkin GoTo kemarin kita sudah buy on weakness. Kita lihat dengan Star GoTo. Rotasi bintang GoTo, dia bergerak di zona panik, terus panik. Hari ini baru mau berbelok. Baru ada penguatan sedikit, sementara sektornya masih melemah. Ya, kita tunggu mudah-mudahan dia menguat. Lewatin garis ini baru aman lah. Kita lihat W Star. Kalau dari rotasi bintang untuk weekly-nya, ini kan terjadi akselerasi minggu lalu. Hari ini dia memendek nih, atau belum bisa kita simpulkan sebelum penutupan hari Jumat. Karena ini kan seminggu, ini kan belum seminggu. Kita masih bisa bergerak. Kalau udah hari Jumat baru dia tutup gerakan. Tapi tampaknya memendek ya. Ini dia berada di grid outperform, tapi arahnya fear-nya sangat ekstrim ini. Dia mengarah langsung ke bawah. Oke, kita lihat dengan PPA weekly GoTo. Saya mulai buy on weakness juga nih GoTo nih. Weekly-nya menarik untuk diakumulasi Bapak Ibu. Ini adalah disebut dengan marking down. Ada gap ditutup. GoTo ini katanya dia saham seri B-nya sudah lock-nya sudah dibuka ya. Jadi supply-nya meningkat. Mungkin ini akumulasi, ya kita lihat ke sana nanti akumulasi. Dia masih bisa turun ngetes 58, 54 ya, kalau dia pun turun. Boom, dari double bottom. Weekly-nya belum bisa kita evaluasi, kita tunggu hari Jumat, masih kalah dengan supply kemarin. Kita lihat dengan VPA, GoTo. Ya, naiknya terlalu ekstrim. Di sini pasti ada demand-nya nih ya, Bapak Ibu. Di sini ada demand untuk dia tes di sini. Oke, saya sih pengennya kemarin beli di mana? Di mana ya? Saya berharap buy on pakai VBP. VBP GoTo. Ada demand-nya nggak? Ini cucuk dalam di atas ke bawah.
Yang naik ke tinggi nih. Di sini ini dites oleh ini ya, Bapak Ibu. Ini nih yang ini. Nah, yang ini ya, yang terjadi zona ini. Zona besarnya adalah ini dia. Tes. Oke, sementara supply-nya ada di mana? Orang banyak nyangkut dari bulan September, nyangkutnya di sini nih. Supply. Banyak nyangkut di sini ya, sebelum dia turun ke bawah. Itu untuk Goto, kita lanjut saja karena analisa singkat. Alert TPIA. Oh, tapi aneh singkat juga udah 40 menit ya ini. 03 tidak fresh ya Bapak Ibu. Sebenarnya dia setiap bulan nih keluar terus TPIA ini. Ada apa ya TPIA? Kita lihat dengan Speedo TPIA. TPIA grid artinya demand dia lebih besar daripada supply hari ini. Kita lihat dengan star TPIA. Biasanya TPIA dengan BRPT ya, yang barengan, selalu barengan. Oke, TPIA rotasi bintang to daily relatif composite, dia bergerak menguat sementara ini Bapak Ibu, momentumnya naik, bergerak menguat, bisa jadi ke sana langsung ya. Basic juga menguat, tetapi karena kompositnya menguat lebih kencang, mungkin dia kencang juga, akhirnya jarak antar bintangnya tidak terlalu kuat. Oke, kita lihat W star TPIA. Kalau dari weekly-nya, dia masih melemah ini, masih melemah, belum terlihat. Oke, menarik nih, VPA weekly TPIA. Kenapa dia bergerak dari grid fear? Oh iya nih Bapak Ibu, volatile sekali. Volatilitasnya tinggi sekali nih ya. Ini 1, 2, 3, 4 minggu, 3 minggunya turun, 3 minggu naik, 3 minggu turun, mungkin 3 minggu naik, mungkin 3 minggu turun. Ini mungkin turun lagi, mungkin gini. Sinyal tidak ada, volumenya low. Kita harus lihat daily saja kalau patternnya seperti itu. Mainnya tidak bisa lama-lama nih TPIA. VPA TPIA. Ya. Jadi naik, jual di sini, beli lagi di bawah, jual di sini, beli di sini. Mungkin nanti jual di sini ya. Ini ada demand, supply. Mungkin dia kena supply jual, kena demand beli gitu. Ini supply, ceknya pakai PVP. Sinyalnya demo indicate strength, tetapi volumenya di bawah rata-rata. Walaupun kita lihat ada penledakan nih ya Bapak Ibu. Nggak bisa tinggi-tinggi kalau sebelum yang atas ini break untuk membentuk new higher high ya. Kita lihat di sini pakai VBP TP ya. Apa-apalah. Untuk melihat dia ada supply-nya. Ya, ini supply-nya nih. Ini. Yang menahan dia itu nanti nih supply. Ini dia. Dia naik ke atas, supply-nya ada di atas, turun ke bawah, demand-nya ada di sini. Dia naik. Oke, kita lihat asingnya. PIV asing untuk TPIA. Asingnya kalau untuk TPIA ada masuk 21 miliar. Lumayan lah, kemarin asingnya tidak terpartisipasi, sekarang asingnya naik, price-nya juga naik. Ya, stop loss di mana? Mungkin stop loss-nya ya di bawah candle dia juga bisa nih merah ini. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi sementara. Kalau patternnya kan begini nih patternnya. Kenapa? Bentuk triangle ya kalau nggak salah disebut itu. Kita cek, kita lihat alert sudah 44 menit. Buka, alert buka. Ada apa ya kok Goto alert buka juga alert. Kita cek alert buka. Harusnya fresh, sudah lama nih, bulan 11 kita melihat buka. Sekarang baru ada lagi alert buka. Kita lihat dengan Speedo buka. Buka ini kemarin extreme fear. Sekarang dengan adanya demand, langsung grid. Oh aduh, luar biasa. Grid. Artinya demand-nya masuk sangat besar, lebih besar daripada supply. Saat ini statusnya. Kita lihat dengan star buka.
Langsung dia berbelok ya untuk daily. Siut, langsung. Ini kalau dia masuk maka habis panik terbitlah hope. Sementara Tekno masih melemah. Kita cek dengan VPA weekly buka. Kita cek buka untuk saham weekly-nya. Waduh, ini panjang ya. Ini adalah marking down. Terus pelan-pelan. Ini sebenarnya ini adalah kalau lihat daily ini distribusi tapi perlahan ini. Membunuh secara perlahan. Tampaknya ini harus dari daily ya. VPA buka. Dia distribusi secara daily. Tuh dia distribusi ya. Ini mengalah distribusinya kencang sekali. Bottoming. Ini ada semacam spring menarik. Cucuk ke bawah. Naik lagi ke atas. Berarti kita punya stop loss di sinilah. Ini kalau memang mau terjadi di daily panjang nih harusnya akumulasi untuk target cepatnya di 2100 atau 2000 berapa nih bisa mudah-mudahan tercapai nih ke atas ini. Lalu kita lihat PIF-nya. Asingnya dibuka. Ini untuk melihat foreign flow. Wah, dia tidak berkorelasi, sahamnya turun, asingnya malah naik ya akumulasi. Sahamnya turun, asingnya malah naik. Hari ini sahamnya naik, asingnya jualan, besar pula dia jualan ya. Jadi hari ini 20 miliar. Tapi dari bulan Desember asingnya kelihatan dalam 100 hari dia net buy 129 miliar. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat apalagi setelah buka agro terakhir, alert agro karena ada Arto. Biasa ada agro. Price Bapak Ibu, Januari ada alert, tapi kemudian menghilang dia melemah. Bulan Maretnya ada lagi. Mudah-mudahan ini adalah bottom kita bisa beli harga murah di sini. Tapi kalau punya Arto jangan beli agro ya, kayaknya mereka pergerakannya koreksinya tinggi. Kita lihat Speedo agro. Grid berada di zona grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply untuk agro. Mudah-mudahan dia bisa terus bergerak masuk ke extreme grid. Kita lihat dengan Star Agro. Rotasi bintang, agro juga bagus dia daily. Meskipun sektor finance-nya bergerak melemah di zona panik, tapi agro sendiri bergerak menguat. Dan istimewanya hari ini untuk agro dia terjadi akselerasi, jarak bintangnya membesar. Nah, agro ini bisa kita definisikan sebagai habislah panik, terbitlah hope. Kalau kita beli di zona panik, biasanya dia dekat bottoming. Tapi kalau dia sudah bergerak di zona grid, bahkan dia grid menuju fear, itu malah risikonya lebih tinggi. Oke ya, kita cek dengan VPA Weekly Agro. Ini adalah volume price untuk, ya bahaya ya saham-saham begini. Saatnya ini kita cicil ini Bapak Ibu. Ya, dia turun ke bawah. Mudah-mudahan dia plateau, baru dia naik lagi ke atas. Ini kan terjadi fase akumulasi. Pada suatu saat dia akan naik. Ini sudah ada ciri-ciri nih, volume yang besar. Weekly-nya belum kelihatan. Kita pakai daily VPA Agro. Oke, dia sempat naik tinggi, dia turun lagi. Nah, bottoming-nya kita lihat siklusnya ini terjadi distribusi. Ya, ini adalah low, ini adalah high. Mudah-mudahan ini menjadi high low untuk naik ke atas ya Bapak Ibu. Jadi yang baru mau masuk stop loss-nya kelihatan. Stop loss 254. Ini 258 kurang 2 tick. Ini stop loss wajib. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, dia bisa turun mengambil akumulasi di sini, balik lagi ke bawah. Oke. Jadi kalau besok ada turun di sini kita buy. Dia harus turun dulu. Ini bisa jebol dulu baru turun ya. Jadi dia bisa break, turun, naik lagi. Jadi jaga atas saja ini. Oke. Target untuk jangka pendek kena 380 jual lah sebagian. Kita lihat asingnya PIF Agro. Ini kalau kita tidak analisa singkat lah belum selesai. Asingnya keluar masuk ya, luar biasa nih. Ini dia buy, ini sell, ini buy, dia sell langsung. Buy hari itu, besoknya dia sell besar gitu. Hari ini asingnya net buy sebesar 2,31 miliar dalam 100 hari karena dia volatile begini, asing yang keluar masuk ya.
0,47 ini disebut dengan churn. Tapi di time frame monthly, mungkin churnnya weekly mungkin atau monthly. Oke, itu Bapak Ibu untuk analisa singkat ledakan volume. Kita tambah evol sedikit, saya mau lihat stop lossnya evol agro. Ya, besar stop lossnya di sini ya. Cari besar, dia break, cari terdekat, swing low ini. Berarti sama ya di sini. Ya, 258 itu adalah stop loss kita. Baik Bapak Ibu, sekian untuk aftermarket close analysis hari ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, mohon untuk subscribe dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.